Mai, aku berangkat kerja dulu ya. Nanti pulang mau dibawain apa? Tanya Mas Ibnu sembari mengecup puncak kepalaku. Cukup bawa ini saja secara utuh. Mas, aku meletakkan tangan di dada suamiku. Aku gak mau hati kamu terbagi dengan cinta yang lain. Imbuku, kamu ngomong apa sih? Udah kayak ABG, labil saja. Dia mencubit pipiku mesra. Karena aku merasa kalau kamu sudah mulai membagi cinta, Mas, batinku. Setelah Mas Ibnu pergi, aku langsung membereskan baju kotornya yang menumpuk di keranjang baju. Mataku menyipit dengan dahi berkerut-kerut ketika melihat bon pembelian tas bermerek yang harganya begitu fantastis, seharga nafkahku selama 10 bulan. Aku juga menemukan slip pembayaran skincare dengan harga tidak kalah fantastisnya. Total belanjaan tas serta skincare hampir 50 juta. Apa Mas Ibnu sengaja membelikan untukku dan akan memberikannya sebelum aku pulang nanti? Aku mengulum senyum, membayangkan kejutan yang akan suamiku berikan nantinya. Tante Mai, Mas Ibnu mana? Aku berjingkat kaget ketika tiba-tiba Lucy sudah berdiri di belakangku. Sudah pergi, Lus? Memangnya ada apa? Aku menatap wajah cantik Lucy. Ada perlu sedikit. Aku hanya riah sambil memandangi tas bermerek yang menggantung di tangannya. Kenapa, Tan? Bagus ya? Ini dibeliin sama pacar aku loh. Harganya 45 jutaan. Dek, pacar? Kenapa? Harga dan mereknya sama persis seperti di bon pembelian yang aku temukan di saku celana Mas Ibnu. Enggak, dia tidak mungkin selingkuh dengan suamiku. Dia itu kan keponakannya. Masa iya ada seorang paman mempunyai hubungan khusus dengan sang keponakan? Malam kian beranjak sunyi. Hanya suara denting jam yang terdengar berpadu dengan suara cicak yang sedang bersenandung di dinding kamar. Aku masih saja terjaga, memikirkan semua perubahan-perubahan sikap Mas Ibnu, juga penemuan-penemuan yang mencurigakan di rumah ini. Aku benar-benar gelisah, teramat takut kalau dia sampai menduakan cintaku. Aku pura-pura memejamkan mata saat merasa kasur tempatku sedang terbaring bergerak dan Mas Ibnu turun dari atas perpaduan dengan sangat pelan serta hati-hati. Laki-laki berkaus putih itu langsung berjalan mengendap-endap menuju pintu keluar, membukanya dan menutupnya kembali secara perlahan. Bergegas aku mengambil kerudung dan membuntuti suamiku yang berjalan kaki keluar dari rumah yang sedang kami tinggali. Aku sangat penasaran. Sebenarnya hendak kemana dia tengah malam seperti ini? Jantungku menghentak kuat ketika Mas Ibnu masuk ke dalam rumah bernuansa serba merah muda. Rumah yang terlihat begitu gelap, hanya satu ruangan yang terlihat menyala. Dan sepertinya itu kamar si punya rumah. Dengan hati yang berdebar,
Aku ikut masuk ke dalam rumah tersebut, berusaha membuka pintunya, tetapi ternyata terkunci dari dalam. Aku hampir putus asa dan pingsan karena penasaran. Ragu-ragu, aku mengambil bangku teras, meletakkannya di teras kamar, serta mencari celah untuk mengintip ke dalam. Tubuhku lurus seketika saat melihat ternyata Mas Ibnu masuk ke dalam kamar, kemudian memeluk mesra perempuan yang ada di dalamnya. Dan ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Apa aku harus mendiamkannya dan menunggu Mas Ibnu pulang, lalu membicarakannya baik-baik? Atau aku harus memanggil warga biar menggerebek mereka dan memberi mereka berdua pelajaran? Aku meremas dada yang terasa seperti sedang dicacah-cacah, lalu disiram menggunakan air garam. Sakit, perih, hingga ke nadi. Dengan langkah terseok, aku berjalan ke rumah untuk mengambil ponsel dan menghubungi Abraham. Aku juga berniat merekam aksi bejat mereka sebagai bukti jika mereka berkilah saat penggerebekan nanti. Loh, Bu Mailah, kenapa malam-malam berada di sini? Tanya Bang Ali, satpam komplek yang kebetulan sedang berjaga. Bang, tolong panggil warga yang masih melek dan juga Pak RT. Bawa mereka ke sini, titahku. Memangnya ada apa, Bu Mai? Bang Ali menatapku heran. Panggil saja, nanti kumpul di depan rumah itu. Menunjuk rumah yang di dalamnya terdapat 2 manusia yang sedang berlayar di samudra dosa. Tapi tolong, jangan berisik. Saya tadi lihat ada laki-laki masuk ke dalam rumah itu, dan sepertinya mereka sedang berbuat. Bang Ali langsung ke pos ronda, memanggil teman-temannya dan juga Pak RT. Sedang aku sendiri langsung bergegas mengambil ponselku, buru-buru ke rumah perempuan jalang itu dan merekam video perbuatan mereka. Walaupun mata serta batin ini tidak sanggup menyaksikannya. Selang beberapa menit kemudian, terdengar suara segerombolan orang menghampiri rumah tersebut. Aku segera keluar memberi kode mereka untuk masuk dan mendobrak pintu. Semua mata membelalak ketika melihat kedua insan menjijikan itu sedang bermadu kasih di dalam. Saking asiknya, mereka sampai tidak menyadari kehadiran kami semua dan menghentikan aktivitasnya ketika Pak RT melempar kaleng biskuit ke tepian. Bersambung.